Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adela Febriana Nandasari. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang. Di sini saya akan mempresentasikan tentang capital structure sebagai tugas mata kuliah manajemen keuangan dengan dosen pengampu Ibu Jenny Susianti. Nah, kita langsung ke pokok pembahasan ya. Jadi, apa sih capital structure itu? Jadi, capital structure itu adalah perimbangan atau perbandingan antara modal asing dan modal sendiri. Nah, modal asing diartikan dalam hal ini adalah hutang, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Sedangkan laba sendiri bisa terbagi menjadi laba ditahan dan bisa juga dengan penyertaan atas pemilikan perusahaan. Nah, sedangkan modal, apa sih modal itu? Modal adalah hak atau bagian yang dimiliki oleh pemilik perusahaan dalam pos modal. Keuntungan atau laba yang ditahan atau kelebihan aktiva yang memiliki perusahaan terhadap seluruh utangnya. Menurut Munawir pada tahun 2001. Nah, selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi capital structure. 1. Yaitu struktur aktiva. Adalah perbandingan atau perimbangan antara aktiva tetap dan total aktiva, penentuan beberapa besar alokasi dana untuk masing-masing aktiva, baik aktiva tetap maupun aktiva lancar. Yang kedua adalah growth opportunity. Nah, penggabungan hubungan negatif dengan leverage. Jika leverage di suatu perusahaan tinggi, maka kesempatan investasi akan lebih baik sehingga dapat mempengaruhi struktur pemodalan perusahaan. Oke, yang ketiga adalah kemampuan memperoleh laba, yaitu suatu ukuran dalam persentase yang digunakan untuk penilai sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan laba pada tingkat yang diterima. Yang keempat, yaitu ukuran perusahaan. Nah, ukuran perusahaan atau besaran aset yang dimiliki oleh perusahaan yaitu cenderung melakukan diversifikasi usaha yang lebih banyak dari perusahaan kecil sehingga kemungkinan kegagalan akan lebih kecil. Oke, yang kelima. Nah, yang kelima ini resiko bisnis. Dengan adanya resiko ini, perusahaan akan mempersulit dalam pendapatan eksternal sehingga mempengaruhi negatif pada leverage dari perusahaan terkait. Oke, selanjutnya yaitu teori pendekatan tradisional. Nah, teori ini diasumsikan bahwa dalam satu leverage tertentu, resiko perusahaan tidak mengalami perubahan. Dan setelah leverage atau resiko utang tertentu, biaya utang dan biaya modal sendiri naik atau meningkat. Nah, yang terakhir yaitu teori kontemporer capital structure. Itu ada 3, yaitu 1. Pecking order theory. Nah, teori pecking order menjelaskan mengapa perusahaan yang mempunyai tingkat keuntungan yang lebih tinggi justru mempunyai tingkat utang yang lebih kecil. Secara spesifik, perusahaan mempunyai urutan-urutan preferensi dalam penggunaan dana. Skenario urutan-urutan dalam teori pecking order adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu perusahaan memilih pandangan internal. Yang kedua yaitu perusahaan menghitung target rasio pembayaran didasarkan pada perkiraan kesempatan investasi. Yang ketiga yaitu karena kebijakan yang konstan. Yang keempat yaitu jika pandangan eksternal diperlukan. Oke, teori yang kedua yaitu signaling theory. Nah, mengembangkan modal di mana struktur modal merupakan sinyal yang disampaikan oleh manajer ke pasar. Jika manajer mempunyai keyakinan bahwa prospek perusahaan baik dan karenanya ingin agar saham tersebut meningkat, maka manajer akan mengkomunikasikan hal tersebut pada investor.
Yang ketiga yaitu trade-off. Nah, yang terakhir yaitu teori contemporary capital structure. Nah, teori ini ada 3, yaitu 1. Pecking order teori. Nah, teori pecking order menjelaskan mengapa perusahaan yang mempunyai tingkat keuntungan yang lebih tinggi justru mempunyai tingkat utang yang lebih kecil. Secara spesifik, perusahaan mempunyai urutan-urutan preferensi dalam penggunaan dana. Skenario urutan dalam teori pecking order adalah sebagai berikut, yaitu 1. Perusahaan memilih pandangan internal. Yang kedua yaitu perusahaan menghitung target rasio pembayaran didasarkan pada perkiraan kesempatan investasi. Yang ketiga yaitu karena kebijakan yang konstan. Yang keempat dan yang terakhir yaitu jika pandangan eksternal diperlukan. Oke, yang kedua yaitu signaling teori. Nah, mengembangkan model di mana struktur modal merupakan sinyal yang disampaikan oleh manajer ke pasar. Jika manajer mempunyai keyakinan bahwa prospek perusahaan baik dan karenanya ingin agar saham tersebut meningkat, maka manajer akan mengkomunikasikan hal tersebut kepada investor. Yang ketiga yaitu trade-off. Nah, menurut trade-off teori yang diungkapkan oleh Myers pada 2001, perusahaan akan berhubung sampai pada tingkat utang tertentu, di mana penghematan pajak dari tambahan utang Oke, yang ketiga yaitu trade-off. Nah, menurut trade-off teori yang diungkapkan oleh Myers pada 2001, perusahaan akan berhitung sampai pada tingkat utang tertentu, di mana penghematan pajak dari tambahan yang sama dengan biaya kesulitan keuangan. Yang kedua yaitu trade-off teori dalam menentukan struktur modal yang optimal, memasukkan beberapa faktor antara lain pajak, biaya keagenan, dan biaya kesulitan keuangan. Tetapi tetap mempertahankan asumsi efisiensi pasar dan symmetric information dengan imbalan dan manfaat penggunaan utang. Demikian presentasi saya mengenai capital structure. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.